Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Herman Kaktus. Di video kali ini kita bahas tentang sekulen yuk. Sekulen itu ada jenisnya apa aja dan contohnya itu untuk per jenisnya itu apa aja ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Herman ya. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Herman Kaktus. Terima kasih. Pak Herman, di video kali ini kita bahas tentang sekulen yuk Pak. Ya boleh, yang saya tahu aja ya. Iya, nah dari video sebelum-sebelumnya kan kita terlalu sering bahasnya tentang lidah mertua terus ya Pak. Iya. Nah di video kali ini nih kita bahas tentang sekulen ya teman-teman ya. Sekulen itu apa dan jenisnya itu di tempat Pak Herman ada apa aja ya. Yuk Pak, kita langsung bahas yang sekulen. Pak Herman nih, sebelum kita bahas ke jenis-jenis sekulen, sekulen itu ada apa aja dari famili sekulen ya. Sekulen itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Yang saya tahu ya, sekulen itu jadinya tanaman yang mengandung air di batang dan daun ya, dan dia sangat membutuhkan sinar matahari dan tahan akan kekeringan dia. Maksudnya penyiramannya agak jarang gitu. Oh ya, berarti teman-teman, sekulen itu tanaman yang tidak terlalu butuh air ya Pak ya, Iya. karena di daun dan di batangnya dia tuh sudah mengandung, menyimpan lah, intinya menyimpan air ya Pak ya. Iya. Itu intinya tanaman yang berasal mungkin awalnya dari tempat panas gitu Pak ya. Kalau sekulen itu kayak banyak ya, tersebar di beberapa negara ya, kurang tahu juga saya asal muasalnya dia dari negara mananya gitu. Ya karena dia itu kan tersebar, contoh dari jenis-jenis ini banyaknya di negara mana gitu ya Pak ya. Ya, Nah, contoh ada yang dari benua Afrika, ada yang dari benua Eropa, Amerika. Nah, cuman kan kurang tahu tepatnya di mananya. itu ya, menurut ini mah menurut yang Bapak tahu aja, yang pernah Iya. Bapak baca ya Iya. bukunya ya. Iya, benar. Ya, nih yuk kita teman-teman langsung kita ini aja ya, langsung ke famili sekulen itu ada apa aja ya. Nah, teman-teman, ini sekulen yang sudah saya siapkan yang untuk kita bahas hari ini ya. Ada 6 famili. Sebenarnya kalau sekulen itu yang setahu saya itu ada 25 famili ya, mungkin sekarang bahkan lebih ya. Tapi itu tidak akan saya bahas semua. Ya, pokoknya yang saya tahu aja ya jenis-jenisnya. Ini untuk yang part 1 ini sementara 6 famili dulu ya, teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi kita bahas yang 6 famili ini aja dulu ya. Oh ya nih teman-teman, cuacanya di sini mendung, jadi videonya agak gelap ya, nggak apa-apa ya. Ini yang kita akan bahas yang 6 famili ini ya teman-teman ya. Yang ini yang dari keluarga sedum, ini dari keluarga Pachypitum, yang ini dari Aeonium, yang ini dari Echeveria, yang ini dari Graptopetalum, dan ini yang dari Sempertipum. Teman-teman ya, yang pertama yang dari sedum dulu. Kalau sedum itu ciri-cirinya itu dia daunnya itu montok ya, montok, terus dia akan rapat seperti ini ya, dan terus dia tuh menjuntai pasti ya. Kalau dari keluarga sedum itu pasti itu montok, rimbun, dan menjuntai. Nah, kalau ini sih emang merotol ya di sini. Oh iya Pak, jadi intinya mungkin yang dari familinya sedum itu kalau di kitanya itu yang termasuk tanaman-tanaman yang ngejuntai gitu ya Pak ya. Iya. Dia pantasnya tuh yang digantung gitu ya Pak Iya, ya. yang digantung. Oh Iya. gitu ya. Ya, nih teman-teman ya. Tuh daunnya dia seger-seger banget, montok-montok. Terus dari setiap apa sih batang ini sebutnya Batang, Pak ya? iya. Setiap dari batang ini dia tuh rapat daunnya, Rapat jadi nih. rapat. Pokoknya ciri dari yang famili sedum nih ya Sedum. teman-teman ya, dia Iya. mempunyai daun yang montok, terus si daunnya ini rapat dari setiap batangnya. Terus yang lebih cirinya daripada yang lain sih dia intinya ngejuntai ya Pak ya. Ngejuntai ya. Ini yang jenis apa nih Pak namanya? Ini yang jenis daun ketel. Daun keitel. Tapi ini kalau nggak salah sih kalau di Indonesia ini orang-orang pada bilangnya kaktus anggur ya Iya, Pak. kaktus anggur lebih dikenalnya. Oh iya, cantik ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman yang dari sekulen, kalau yang suka untuk tanamannya yang ngejuntai atau pakai pot dinding atau pot gantung nih,
Cakep banget nih teman-teman ya. Ya, ini untuk yang kedua, ini sama sih ya, familiar juga yang Nima Echeveria, yang tadi kan sedum sebelumnya. Nah, ini yang dari keluar family Echeveria ya. Kalau Echeveria itu identiknya dia, kalau ini saya nyebutnya sih bedak ya, serbuk atau serbuk gitu. Dia pasti memiliki serbuk. Terus daunnya itu roset seperti mawar. Nah, itu ciri-ciri dari Echeveria ya. Oh ya teman-teman, ini yang kedua ini ada jenis Echeveria ya, dari familinya Echeveria. Jadi kalau Echeveria itu cirinya itu ada bedaknya ya Pak ya di atas daunnya ini ya. Iya. Terus dia tatanan daunnya juga melingkar nih teman-teman tuh, ngeroset ya, menyerupai bunga mawar, dan tatanannya daunnya itu rapih banget ya. Oh ya Pak, ini untuk nama ID-nya apa ya Pak? Perle. Oh perle ya. Ini ID-nya nih namanya Echeveria perle teman-teman ya. Kalau Echeveria perle itu pokoknya dia warnanya lebih ke ungu ya Pak. Iya, ke ungu. Ya, ini warnanya lebih ke ungu nih, cantik banget ya teman-teman ya. Ini untuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini dari keluarga Pachypitum. Nah, ciri-ciri dari Pachypitum itu sama seperti yang Echeveria ya. Dia memiliki serbuk atau bedak juga yang menutupi kulit daunnya ya. Cuman perbedaannya dia daunnya ini lebih tebal atau montok lah ibaratnya gitu ya tuh. Cuman dia juga nggak roset ya, biasa aja jadinya. Nggak Kalau beraturan lah intinya Pak iya, ya daunnya ya. iya nggak beraturan aja begini. Jadi nggak ngeroset ya kayak Echeveria. Nah ini teman-teman ya, ini yang ketiga ini yang dari familinya Pachypitum. Nah ini tuh cantik banget ya teman-teman ya, warnanya itu apa ya, lebih ke abu-abu ke hijau apa ke biru ya Pak ya, lebih warnanya ya. Iya, kayak lebam gitulah. Ya lebam. Nah keistimewaan dari famili Pachypitum ini, dia daunnya itu tebel-tebel nih teman-teman, tebel, terus montok ya. Tapi dia untuk tatanan daunnya itu dia nggak ngeroset ya. Ini untuk jenis Pachypitum ini namanya ID-nya apa ini Pak? Itu yang oviverum atau biasa ada yang menyebutnya juga moonstone. Oh, cantik sekali ya teman-teman ya. Nih. Ini yang keempat ya teman-teman ya. Dia dari keluarga Graptopetalum. Kalau ini sama ciri-cirinya kayak dari keluarga Echeveria, keluarga Pachypitum. Dia memiliki serbuk atau bedak juga ya. Cuman dia membedakannya gini, daunnya ini dia tebal, cuman dia ngeroset. Kalau nanti dah saya jelasin lagi yang untuk Pachypitum, Echeveria, terus Graptopetalum nanti ya di akhir saya bahas lagi ini perbedaan antara dia bertiga ini. Nah, ini teman-teman yang dari familinya Graptopetalum ya. Sama juga dia mempunyai serbuk-serbuk putih kayak bedak itu di daunnya. Cuman di sini dia daunnya itu agak montok sedikit, cuman nggak semontok yang jenis Pachypitum ya Pak ya. Iya. Cuman di sini kalau dari segi tatanan daunnya tuh dia lebih rapat-rapat tuh teman-teman ya. Ngeroset Tuh, sama ya. sama Terus dengan dia ngeroset rapih gitu ya tatanannya ya. Nah ini ID-nya apa Pak? ini yang super boom. Super boom ya teman-teman ya. Jadi kalau yang jenis Graptopetalum super boom ini yang bikin dia cantik ini warnanya dia lebih ke ungu juga ya Pak ya, sama ya. Iya, mirip Nah, dengan perle ya, cuman lebih tebal. Nah ini daunnya. kalau untuk putih-putih yang bulat-bulat yang di daun ini bukan ciri ya teman-teman ya, ini dari airnya ya. Kalau yang mirip bedaknya itu kalau kita pegang-pegang di daunnya itu dia ini bakal mengurangi keindahannya ya. Ini yang untuk yang kelima ya. Ini dari keluarga Ionium. Kalau Ionium ini dia ciri-cirinya daunnya itu dia tipis, ininya ngeroset ya, sama ngeroset juga.
Terus dia di pinggir-pinggir daunnya ini bergerigi ya, pinggir-pinggir daunnya bergerigi dia. Nah, itu ciri-cirinya, ciri-ciri dari Aeonium. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang dari familinya Aeonium ya, Pak ya. Iya. Dia selain daunnya tipis, Iya. tapi dia ngeroset kayak mawar, tatanan daunnya rapi ya teman-teman ya. Tapi di ujung daunnya ini di pinggir-pinggir daunnya ini, maaf, ini dia bergerigi tapi tidak tajam ya teman-teman ya. Banyak ya, ada yang bilang sih katanya di ujung ininya ini seperti duri, tapi dia bukan duri ya. Kalau duri kan identik sama tajam ya, Pak ya. Tajam iya, cuman nyebutnya bergerigi aja. Bergerigi kalau saya ini. Nah, ini namanya apa nih Pak, ID-nya Pak? Kiwi. Kiwi. Ini cantik sekali ya teman-teman ya. Kalau lebih ini merahnya lebih jadi ya, Pak ya. Lebih jadi merahnya, dia bisa cakep merahnya warna. Nah, kiwi ini teman-teman ya. Ini yang dari familinya Aeonium. Mungkin next di video yang akan datang kita akan ini yang jenis-jenis per familinya kali Pak ya, per familinya. Yang penting kita bahas dulu dari yang keluarga sukulennya dulu. Ini kan kita baru memulai yang mau part 1, nanti kan ada part 2, part 3 gitu. Oh ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya lupa ini yang untuk jenis yang kiwi ini nih, ciri-cirinya dia di pinggir-pinggir daunnya ini nih warnanya merah ya Pak ya. Iya, merah. Tapi dia bisa sih merahnya bisa lebih banyak lagi ya, mungkin tergantung dari sinar matahari atau medianya mungkin berpengaruh ya Pak ya. Iya. Ini yang terakhir ya, atau yang keenam, ini dari keluarga Semperpipum. Kalau Semperpipum itu dia daunnya ini dia kecil-kecil ya teman-teman, daunnya udah pasti kecil-kecil. Terus dia keras ininya, daunnya kaku, dilihatnya keras atau kaku lah gitu ya. Ciri-ciri dia begini, dia ngeroset, sama dia tatanannya roset tuh, cakep banget. Nah ini teman-teman yang menarik, yang keenam ini ya, ini ada Semperpipum. Semperpipum ini kalau menurut saya menarik ya, cantik ya teman-teman ya tampilannya ya. Dia daunnya itu melingkar, ngeroset seperti mawar. Cuman ini uniknya daunnya kaku ya Pak, keras ya. Iya, kaku, keras. Ya, terus di ujung-ujung daunnya juga seperti ada lapisan kayak kapas ya Pak ya. Kayak kapas. Nah, ini ukurannya mini-mini ya teman ya. Ini mini. Ini ID-nya apa nih Pak? Ini emang agak sulit ya, dari keluarga Semperpipum itu emang agak mirip-mirip. Cuman kalau nggak salah ya, ini yang namanya Pileoseum gitu. Kalau emang ada yang lebih tahu, bolehlah komentar gitu ya. Boleh komentar, jadi biar saya bisa, oh ya ternyata ini saya salah ID gitu. Iya. Cantik ya teman-teman ya. Tapi sepintas tampilannya kayak mirip agape ya Pak ya. Iya, model-modelannya seperti ya, tatanannya agape, iya. benar. Kalau untuk agape mah nanti ya pembahasannya nanti di part yang keberapa ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, nih kan kita udah bahas masalah yang tentang ini ya, family yang 6 ini dulu, yang dari sekulen. Nanti kita tanya Pak Herman dulu kisaran harganya berapa. Terus saya juga ini nih teman-teman ya, nanti kita tanya ke Pak Herman itu seperti kayak Pachypitum dan Graptopetalum itu dia agak mirip. Terus yang Aeonium, Echeveria, terus sama Semperpipum juga ini agak mirip. Nanti kita tanya perbedaannya teman-teman ya. Nah sekarang kita tanya masalah tentang harganya ya. Oh iya Pak, untuk yang sedum daun ketel itu kisaran harga berapa Pak? Kalau ukuran untuk segini ya, di pot 10 ukurannya segini, ini 10.000 saya jual. 10.000 udah cakep ya, udah rimbun ya Pak ya? Iya udah rimbun ini ya. Nah kalau untuk yang ini, dari yang Echeveria yang perle nih ya, ukuran segini, ini sama 10.000 juga. Berarti kalau untuk jenis tanaman intinya tergantung ukuran sama warna lah Pak ya? Iya, ukuran sama warna, dia bermutasi atau tidak kan gitu. Nah kalau ini yang Superboom sama 10.000, yang ini kiwi sama 10.000, yang ini yang Moonstone sama 10.000 juga. Nah kecuali ini ya, dari yang Semperpipum ini, kalau yang dari keluarga Semperpipum ini lumayan ya harganya.
Nah, kalau saya ini yang Pilioseum ini di harga 50.000. Nah, bahkan ada lagi yang lebih mahal ya. Ada yang di harga 100, 150, 200. Gimana ininya jenisnya? Karena dia juga banyak ya sempervivum jenisnya. Oh iya Pak, ini kayaknya untuk jenis sempervivum ini yang lokal kayaknya Pak ya? Lokal, iya, ini yang lokalnya. Oh yang lokalnya nih teman-teman ya. Makanya Soalnya setahu saya kalau yang import itu dia dari warnanya juga iya, menyala ya Pak, menyala. cantik-cantik ujung-kukunya ya. Iya, ujung-ujungnya cantik-cantik deh ujungnya. Ini yang lokalnya aja juga lumayan ya. Harganya udah 50 lah. Di pot 7 ini. Import 7. Maksud lokalnya itu gini ya teman-teman ya. Ini mungkin asalnya dia import ya Pak. Iya. Nah, karena udah dikembangbiakin sama petani lokal, ya ini udah sekarang udah mungkin udah jadinya udah lokal ya Pak. Ya, iya. Ya. Oh iya teman-teman, di sini kan untuk jenis Pachypitum dan Graptopetalum itu kan dia hampir mirip ya. Takutnya kan saya juga masih sering ketuker nih ya. Ketuker ya. Perbedaan antara Pachypitum sama Graptopetalum itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Kalau yang dari keluarga Pachypitum dulu ya. Kalau yang Pachypitum dia sama sih. Ini kan kita mau lihat perbedaannya. Kalau ini mah yang dia ya tidak roset gitu aja. Intinya dia tidak roset. Kalau yang dari Graptopetalum ini kan dia roset. Sama seperti dari yang keluarga Echeveria ya, dia ngeroset. Tuh perbedaannya. Kalau masalah daging dia sama tebal. Nah ini berarti teman-teman perbedaan antara Graptopetalum sama Pachypitum. Kalau untuk bedak dia sama-sama ada bedaknya ya di atas kulit daunnya ini. Terus cuman kalau untuk bicara kita montok, terus daunnya itu untuk daunnya itu kan montok dan tebel. Cuman di sini perbedaannya teman-teman ya. Kalau yang untuk Pachypitum dia daunnya itu tebel montok tapi dia nggak ngeroset ya batang Iya. itu. Nah perbedaannya di sini pasti kalau dari keluarganya Pachypitum atau family Pachypitum dia daunnya itu montok tebel, terus dia daunnya satu-satu ditangkai gini ya, dia nggak ngeroset muter. Sedangkan kalau untuk yang Graptopetalum dia daunnya sama montok juga agak tebal, cuman lebih kebanyakan agak pipih ya. Nah cuman dari tatanan daunnya maaf dia lebih lebih ngeroset ya, melingkar gitu ya. Nah ada lagi kalau mau dibilang mirip dia yang sama Echeveria sini ya Pak ya. Iya, Echeveria. Kalau digabung, nah kalau kita mau yang digabung bertiga gini, itu yang bikin persamaan dari mereka ini sama-sama punya bedak Ya, serbuk atau bedak di daunnya teman-teman ya. Itu aja sih yang bikin persamaan mereka itu. Pokoknya intinya ada serbuk putih kayak bedak itu menyeliputi daunnya. Terus kalau Echeveria ini dia lebih tipis daunnya ya dibandingin sama Graptopetalum, walaupun sama-sama ngeroset. Itu perbedaannya, dia soalnya sama-sama ngeroset. Dari tekstur daunnya Iya, berarti dari kayak tekstur tebel daun sama ya. tebel ya. Kalau antara Grapto sama Ece itu dari daun perbedaannya. Nah, kalau ini Grapto sama Paci ini berarti dari tatanan ya, tatanan daunnya itu perbedaannya. Nah teman-teman, kalau yang dari 3 jenis ini ya, dari yang family atau keluarganya Echeveria, Aeonium sama Sempervivum, ini dia yang bikin sama itu sebenarnya intinya daunnya ngeroset ya Pak ya, sama-sama ngeroset, sama-sama rapih tatanan daunnya ya. Tapi kalau dari perbedaannya itu kalau yang Echeveria ini tekstur daunnya berdaging ya Pak ya. Iya, berdaging. Nah kalau yang untuk jenis yang Aeonium ini jadi dia daunnya tipis ya teman-teman ya, tipis. Terus kalau yang dari Sempervivum ini dia daunnya kaku ya Pak, kaku keras, lebih ke keras ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau bicara untuk ngeroset, sebenarnya kalau untuk jenis sekulen itu hampir semua sih pada ngeroset ya Pak, tergantung masuk ke family dia yang mana ya. Nah ini teman-teman ya.
Teman-teman, di video kali ini atau kita bisa bilang ini part 1 ya Pak ya, Iya, part 1. untuk kita ngobrol atau sharing perkenalan dari familinya Sekulen. Di sini kita cuma bisa jelasin dari 6 famili Sekulen ini ya Pak ya. Terus yang kita bisa jelasin lah yang emang yang saya tahu, yang kita tahu aja ya. Yang pokoknya yang intinya yang kita paham, yang kita tahu dari 6 famili ini ya. Mungkin next di video selanjutnya, di part keduanya kita akan bahas dari famili Sekulen lagi ya. Nah, untuk di video kali ini cukup sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.